Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan bahas tentang hasil pemangkasan lanjutan pada varian anggur Jupiter yang dibuahkan terus-menerus. Sebenarnya saya sudah sering membuat video tentang ini dan membahas tentang bagaimana cara pembuahan terus-menerus. Tetapi masih ada saja kawan yang menanyakan apakah pembuahan terus-menerus itu hasilnya tetap bagus pada varian Jupiter. Lalu bagaimana perawatan dan pemupukannya? Oke. Jadi di tempat ini kebun josgrap lokasi 1 memang dari keseluruhan pohon yang ada di tempat ini yang berjumlah 90 pohon di tempat ini 95% Jupiter. Dan yang kita lakukan pada pohon ini adalah pembuahan terus-menerus. Ini buah sisa-sisa panen lebaran kemarin. Masih ada yang tersisa karena pada saat lebaran kemarin tandan buah ini belum full ripe atau belum matang. Dan hari ini sudah mulai matang nih. Sangat manis. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mengikuti video saya, apakah pembuahan terus-menerus itu percabangannya tidak terlalu panjang dan pemangkasannya seperti apa? Oke, kita akan bahas. Ini contohnya nih. Ini kita pangkas membawa buah di cabang tersier ini. Lalu kita melakukan pemangkasan lagi di sini nih. Ini ya, membawa buah 2 dompol, tapi yang 1 dompol udah dipetik, ini yang dompol kedua kecil. Dari sini kita pangkas lagi di ujung. Tuh. Juga membawa buah lagi. Ini dalam 1 tersier saja berarti sudah membawa, ini tadinya bawa 2, ini bawa 2, dan ini bawa 2 lagi. 6 tandan buah sudah, menghasilkan 6 tandan buah dari 1 tersier ini. Sedangkan ini tersiernya sangat banyak nih. Ini contohnya. Ini 1 bat ini pecah 2. Saya pelihara dua-duanya. Dan apakah dua-duanya membawa klaster bunga? Di pemangkasan yang terdahulu ini sudah bawa buah. Lalu yang sekarang kita lihat juga membawa klaster bunga. Sama dengan di situ. Dan ini menghasilkan buah yang memang dengan HSP berbeda ya. Jadi usia buah tidak seragam. Ada yang sudah matang, bahkan ada sudah banyak yang dipanen lebaran kemarin. Kita petik dan selalu ada buah di tempat ini. Nggak pernah ada habisnya. Nih, masih banyak yang belum matang untuk buah anggur Jupiter ini. Dan sudah susul menyusul buahnya. Ini contohnya, ini buah-buah sisa ya, yang sisa kita panen kemarin. Nih, sudah banyak sekali klaster bunganya. Ini varian Jupiter, ini varian Harold. Kita lihat untuk varian Harold di sini. Nah, ini Harold, terlihat klaster bunganya. Harold. Ini masih varian Harold. Ini juga Harold. Jadi memang saya kembangkan skala besar varian Jupiter dan Harold. Ini Harold. Kalau untuk Harold itu beraroma muskat, sedangkan Jupiter beraroma foxy. Dua varian ini sangat genjah dan mudah sekali dibuahkan. Dan kita tidak rugi di pemupukan dan perawatannya ketika memelihara atau menanam pohon ini. Ini lihat. Semuanya membawa klaster bunga dari hasil pemangkasan yang kita lakukan. Nih, tak pernah zong untuk varian Jupiter ini. Nih.
lalu ada bunganya. Kita lihat ke sini. Oh, ada di sebelah sana. Tuh, terlihat ya. Dan ini yang belum seprut. Ini yang sudah terlihat bunganya. Ini. Jadi kalau berapa bunga yang dihasilkan dari pemangkasan ini, nggak bisa dihitung. Banyak sekali, sampai ujung-ujung sana. Dan selalu seperti ini untuk varian Jupiter ini. Nih. Kita ke sini. Nih, yang sudah kelihatan bunganya nih. Kita lihat yang ini. Tuh. Cukup bagus bunganya. Dan yang di sebelah sini belum kita pangkas. Masih ada buahnya juga. Belum selesai kita melakukan pemangkasan, tetapi masih nih terlalu padat nih. Ini belum lupa, nggak dijarangi, jadi akibatnya seperti ini. Terlalu berhimpit-himpitan, jadi kita harus melakukan penjarangan untuk memperbesar beri dan mencegah krak. Ini yang sudah kita lakukan pemangkasan kemarin, dan masih banyak buah yang belum kita panen, karena memang di tempat ini kita buahkan secara terus-menerus. Ini yang kita lakukan foundation pruning. Untuk ini varian Goswi. Jadi pemangkasannya kita ada yang kita pangkas panjang, ada yang kita pangkas pendek untuk kembali mendekatkan cabang tersier dengan sekundernya. Ini seperti ini. Ini pemangkasan pembuahan dengan spur pruning. Maksimal 4 mata tunas. Ini 2, 1, ini 2. Ini pakai 2. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dengan 1 mata tunas ini bisa menghasilkan klaster buah? Kita jawab. Ini dengan pemangkasan 1 mata tunas. Ini ya, ini kita pangkas di sini. Kita lihat cabang ini. Nih. Membawa klaster juga. Jadi varian ini sangat mudah dibuahkan. Contohnya ini kita pangkas di sini membawa buah. Kita pangkas lagi di sini bawa buah, kita pangkas lagi bawa buah. Kita pangkas lagi di sini membawa buah. Kita pangkas lagi di sini bawa buah. Nih ya, lalu kita pangkas lagi di sana. Nah, nanti kalau sudah terlalu panjang kita akan pangkas 2 mata tunas di sana untuk fondasi pruning. Seperti itu. Jadi persambangan ini atau buah-buah anggur di sini tidak terlalu jauh dari pohonnya karena berbagi tempat dengan pohon yang lain. Ini yang baru Verizon, ini kena tikus nih, diserang sama tikus karena semalam saya lupa nyalakan lampunya di tempat ini. Ini berserakan di bawah buahnya. Dimakan tikus. Jadi baru kali ini memang nih, kalau tikus biasanya nggak ada di sini. Cuma karena saya lupa menyalakan lampu. Jadi tikusnya menyerang beri anggur nih. Ini pun sama tuh. Buahnya pada di bawah berjatuhan. Dimakan tikus. Jadi di sini kita nggak pernah habis buahnya karena kita memang membuahkan secara terus menerus. Nih contohnya ini sudah kita pangkas semua nih, belum sprut. Ini juga sudah kita pangkas. Ini pun sama, ini sama juga sudah kita pangkas.
Jadi tidak pernah telat buahnya. Ini contohnya ini. Ini juga kita sedang melakukan pemangkasan. Ini terlihat. Dan ini masih banyak buah yang belum kita panen. Untuk varian Jupiter ini contohnya. Sudah keluar bunga yang sudah full bloom atau mekar bunga. Ini yang full bloom. Masih banyak buah yang belum kita panen di tempat ini. Dan sudah ada juga yang berry set atau pembentukan berry. Ini pun sama, sudah berry set. Dan di ujung-ujung sana masih banyak sekali buah yang belum kita panen. Contohnya juga. Jadi pemupukannya kita hanya menggunakan PSB dan POC, selang-seling. Ini yang saya bahas di kebun ini. Itu PSB saya dari bakteri fotosintesis. Tentang bagaimana cara membuat PSB ini bisa disimak di video saya yang saya upload beberapa waktu yang lalu dengan judul cara membuat PSB dengan berbagai warna. Lalu ini POC saya, fermentasi dari urin kelinci. Itu bisa dilihat. Dan NPK Ponska Plus. Bagaimana pengaplikasiannya POC dan PSB rutin setiap minggunya berharian. Jadi kalau Rabu POC, mungkin Sabtunya PSB. Lalu Ponska Plus saya tabur sebulan sekali. Tergantung kondisi tanaman. Kalau tanaman pucuknya mulai melambat, kita berikan 2 minggu sekali untuk NPK Ponska Plus-nya. Untuk pupuk genetnya saya cuma aplikasi 1 kali, yaitu menjelang pemangkas tumbuhan 2 minggu sebelumnya. Contohnya seperti ini barusan kita pangkas beberapa cabang ini contohnya nih. Ini bisa dilihat. Jadi ini sedang berbuah ya, ini di tempat ini sedang berbuah. Tetapi kita juga sedang membuahkan lagi. Ini contohnya, ini kita pangkas. Membawa klaster bunga, itu terlihat. Ya, itu juga sama. Jadi pengaplikasian pupuk kreatifnya saya menggunakan MP, KNO3, dan Karate Boron dengan dosis 7, 6, 5. Untuk larutan 25 liter air, kita aduk sampai rata. Lalu dari larutan itu kita ambil 200 ml, kita campurkan ke air 10 liter. Kita siramkan untuk 2 tanaman. 2 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan. Dan alhamdulillah dengan berbudidaya anggur yang hemat biaya ini, anggur berbuah terus menerus. Yang terpenting adalah pilihlah varian-varian yang memang terbukti genjah dan mudah dibuahkan. Salah satunya yang saya rekomendasikan adalah varian Jupiter. Yang kedua Harold. Dan masih ada beberapa varian lainnya yang juga mudah dibuahkan. Untuk pilihan warna merah seperti Everest, Julian, Jubil, kemudian Angelica dan Tran. Itu mudah dibuahkan. Khusus untuk varian Tran, seringkali kawan-kawan mengalami kesulitan ya untuk pembuahan varian Tran dan dianggap tidak stabil. Jadi varian Tran itu jika ingin berbuah, maka dia mendapatkan terpaan sinar matahari atau pastikan tanaman mendapatkan terpaan sinar matahari yang cukup menyengat atau panas. Makanya kalau bisa kita lihat di DPL rendah yang dengan suhu yang panas, anggur varian Tran mudah dibuahkan. Tetapi untuk DPL tertentu yang suhunya dingin dan sinar mataharinya tidak merata, dalam satu harinya seringkali varian Tran ketika dipangkas zong meskipun telah dilakukan pemupukan pembuahan. Nah, salah satu varian yang saya rekomendasikan ini memang bukan katanya, tetapi ini faktanya. Dan bertahun-tahun juga di tempat ini saya kembangkan varian ini juga dan selalu berbuah dengan hasil yang memuaskan. Ini bisa dilihat nih. Di sela-sela daun aja ada bunga. Cukup bagus bunga-bunganya.
Jadi di sini saja banyak sekali klaster bunga yang sudah parot, atau kawan-kawan sering bilang berbentuk brokoli, atau ini sebenarnya ini parot. Seperti itu. Ini juga sedang kita lakukan pemangkasan, pembuahan untuk yang ini. Kita pangkas ya. Untuk perawatannya, pengaplikasian fungisida dan insek, ini varian Harol nih. Untuk pengaplikasian fungisida dan insektisida, kalau fungisida kita lakukan rutin, seminggu sekali. Lalu bagaimana jika sedang ada bunga yang brokoli seperti ini? Kita menghentikan seluruh penyemprotan, seluruhnya, baik pupuk, PSB, POC yang aplikasinya spray, termasuk insektisida dan fungisida, kita hentikan. Kita akan melakukan penyemprotan kembali manakala kita sudah memastikan bahwa seluruh bunga anggur ini telah full bloom dan terbentuk fruit set atau berry set pasca penyerbukan. Baru di situ kita melakukan pemupukan kembali dan penyepraian fungi dan insek, seperti itu. Jadi di fase-fase tanaman ini sedang berbunga, seluruh pemupukan saya hentikan kecuali POC dan POSB tetap kita lanjutkan. Karena tidak ada overdosis pupuk organik ya. Jadi kita aplikasikan POC dan PSB tetap rutin. Untuk pupuk sintetis seperti NPK dan lainnya kita hentikan. Kita akan masukkan lagi pupuk makro primernya nanti setelah berry set atau fruit set. Baru kita masukkan kembali pupuk makro primernya. Untuk makro sekunder juga mulai masuk seperti kalsium. Di fase berry set, aplikasinya spray untuk pemupukan kalsium. Jadi kita aplikasikan spray untuk pupuk kalsiumnya. Sedangkan NPK-nya kita aplikasikan kocor atau tabur. Boleh keduanya, tapi seringkali di sini kalau untuk NPK kita tabur ya. 2 sendok makan per pohon untuk NPK-nya. Untuk menambah rasa manis, saya aplikasikan pupuk magnesium sulfat pada fase setengah perjalanan buah ini atau di 45 HSP, dan fase verizon atau perubahan warna seperti itu kita aplikasinya ke buahnya adalah kalsium. Untuk ke media tanamnya kita aplikasikan magnesium sulfat ke sini ya. Ini on road ya, Jupiter on road. Ini sudah kita pangkas juga, belum sprut nih. Jadi seperti itu. Anggur ini bisa kita buahkan terus-menerus. Dan mungkin kawan-kawan juga selalu sudah menyimak video saya sebelum-sebelumnya bahwa di tempat ini kapanpun selalu ada buahnya. Jadi kawan-kawan yang penasaran dengan rasa buah Jupiter, kapan saja ketika mampir ke kebun saya selalu ada buah yang bisa dinikmati atau diicip-icip. Cuma buahnya banyak atau tidak bergantung pada berapa dompol beri yang sudah matangnya. Misalkan seperti ini saja, kita pengen makan buah anggur Jupiter, sudah ada buah yang matang sampai ujung-ujung sana. Kalau minggu ini belum, minggu berikutnya pasti ada. Dan tidak pernah telat. Karena ukuran atau usia beri yang beragam, sehingga pematangannya pun bergantian. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Untuk yang ingin bertanya tentang perawatan dan perlakuan pada anggur varietas Jupiter ini dari setiap fasenya, boleh
ditanyakan di kolom komentar atau ke WA saya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.